Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hayya nashkurullaha azza wa jalla. Ayo anak-anak, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi qad a'tana ni'man katsiratan wa hidayatan. Yang mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat ya, yang kasir, yang banyak. Wa hidayatan, dan hidayah. Jadi nikmat yang kita dapatkan dan hidayah yang kita dapat hari ini itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita juga memberikan sholawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamalan nasa, yang mana telah membawa kita umat manusia minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Nah, mungkin anak-anak ada yang pernah mendengar istilah dari habis gelap lalu terbit cahaya ya. Dari gelap menuju terang. Tanggal 21 April kemarin kita memperingati di Indonesia ya, hari peringatan lahirnya Raden Ajeng Kartini. Beliau menulis sebuah buku namanya Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebenarnya Raden Ajeng Kartini adalah seorang muslimah. Beliau seorang penghafal Al-Quran, muridnya Kiai Haji Soleh Darat. Beliau juga yang memberikan ide, ide itu apa ya? Memberikan usulan supaya Al-Quran bisa diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Kenapa Raden Ajeng Kartini bisa berpikir bahwa dari gelap terbitlah terang? Ya dari ayat ini, dari minaz zulumat ilan nur. Di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kita sebagai manusia ya dibimbing oleh Allah dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya. Karena ilmu itu cahaya, sedangkan kemaksiatan adalah kegelapan. Kalau kita ingin dapat ilmu ya kita jauhi kemaksiatan. Nah anak-anak, kisah Raden Ajeng Kartini dan kisah kita pada malam hari ini sangat berkaitan. Pada kesempatan kali ini, Ustadz Rizky akan berkisah kisah nubuat yang ke-34. Kita masih melanjutkan buku yang ini, kisah-kisah nubuat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Kisah yang ke-34. Judulnya adalah Tobatnya Pembunuh 100 Jiwa. Ngeri sekali kalau Ustadz mendengar judulnya ini, Ustadz baca judulnya, ngeri sekali. Taubatnya pembunuh 100 jiwa. Na'udzubillahi min dzalik. Pembunuh 100 jiwa. Membunuh satu orang saja dosanya sangat besar, apalagi membunuh 100 jiwa. Tapi ini tobatnya pembunuh 100 jiwa. Tobat. Berarti kalau tobat kan orang ini berbuat salah, lalu minta maaf sama Allah. Begitu ya kalau dari judulnya ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi terputus sinyalnya anak-anak ya. Nah, Ustadz lanjutkan. Jadi anak-anak, pada zaman dahulu, di zamannya Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Pada waktu itu, di zamannya Bani Israel, ada seseorang yang sudah membunuh 99 orang. Pembunuh ini sangat kejam, anak-anak. Tapi dalam hatinya, dia merasa ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembunuh ini yang sudah membunuh 99 orang ingin bertaubat kepada Allah karena dia yakin Allah Maha Pengampun. Maka
pembunuh 99 orang ini dia mendatangi seorang rahib. Rahib itu adalah seorang ahli agama yang ada di kaum Bani Israel. Kalau umat Islam namanya alim atau jamaknya ulama, ya, ulama ahli ilmu. Ya. Jadi kalau di Bani Israel ahli ilmunya namanya rahib. Kalau umat Islam namanya ulama. Nah, rahib ini didatangi oleh pembunuh itu. Lalu pembunuh itu bertanya kepada rahib itu, "Wahai rahib, aku telah membunuh 99 orang. Bisakah aku bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Nah, lalu rahib itu menjawab, "Tidak bisa, anak muda. Tidak bisa, dosamu sangat banyak. Kamu tidak akan diampuni Allah." Lah, lalu pembunuh tadi karena merasa kesal, rahib tadi dibunuh juga akhirnya. Akhirnya pembunuh ini membunuh 100 orang. Tadi kan 99, ya kan? Ditambah 1 jadi 100 orang. Nah, setelah itu anak-anak, pembunuh ini dia mencari orang lain lagi. Mencari orang yang bisa menerima taubatnya, yang bisa membimbing yang bisa membimbing dia untuk bertobat pada Allah. Akhirnya pembunuh ini menemui seseorang ahli ilmu juga, ahli ilmu yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pembunuh ini menemui seseorang ahli ilmu. Dia bertanya kepada ahli ilmu itu, "Wahai ahli ilmu, aku telah membunuh 100 orang. Bisakah Allah menerima tobatku? Aku ingin bertobat." Kata ahli ilmu ini, tentu saja wahai anak muda, bertobatlah pada Allah. Kalau kamu bertaubat dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan mengampuni dosamu. Nah, senang ini, pembunuh ini senang karena dia mendapatkan harapan yang baru. Dia ingin bertobat benar-benar, dia ingin benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ahli ilmu tadi memberikan nasihat, "Wahai anak muda, kalau kamu ingin bertobat, kamu tidak bisa hidup di sini karena di sini lingkungannya tidak mendukung. Di sini kamu dimusuhi oleh orang-orang yang keluarganya telah kamu bunuh. Maka aku menyarankan kepadamu, kamu pergi dari daerah ini, kamu pergi ke luar kota, kamu jauhi tempat ini, kamu pergilah ke daerah sana, di luar sana, yang kamu nanti bisa benar-benar bertobat, dan kamu carilah lingkungan yang mendukung kamu." Mendengar saran dari ahli ilmu ini, maka pembunuh 100 jiwa ini akhirnya melakukan sebuah safar, melakukan perjalanan. Dia langkahkan kakinya dari tempatnya menuju tempat yang dia ingin kehendaki, tempat di mana dia ingin memperbaiki dirinya. Maka langkah demi langkah dilakukan oleh pembunuh ini. Dia ingin ketika nanti sampai di tempat yang dia tuju, dia nanti dapat menjadi orang yang lebih baik. Perjalanan dilakukan, hari demi hari dia lalui, tapi qadarullah, Allah menentukan takdirnya. Allah mencabut nyawa si pembunuh ini. Allah mencabut nyawa hamba yang baru saja bertobat ini. Maka ketika di tengah perjalanan Allah cabut orang ini, hingga akhirnya orang yang telah bertobat ini, yang telah membunuh 100 jiwa ini, akhirnya meninggal dunia. Kalau ada orang meninggal dunia, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya orang ini meninggal. Nah, bagaimana nasib orang ini? Apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Nah, kisahnya adalah
Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat. Malaikat yang pertama adalah malaikat rahmat. Malaikat yang kedua adalah malaikat azab, ya, malaikat azab. Dua malaikat ini sampai di tempat lokasinya terbunuhnya orang yang bertobat tadi. Dua malaikat ini saling berdebat. Malaikat rahmat mengatakan, wahai malaikat azab, orang ini adalah orang yang sudah bertaubat. Dia punya niat yang baik untuk bertaubat. Ini masuk surga ini. Kata malaikat azab, oh, tunggu dulu. Ini orang ini belum punya amal baik. Dia baru bertobat. Ini masuk neraka ini. Nah, terjadilah perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan dia masuk surga, dia diampuni. Yang malaikat azab mengatakan dia masuk neraka karena belum punya amal baik. Lah, setiap kehidupannya dia membunuh terus, ya kan, sampai 100, malah 100 orang dia bunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang mengirimkan malaikat yang lain sebagai penengah. Nah, malaikat penengah ini dia datang menemui dua malaikat tadi. Malaikat penengah ini berkata, wahai malaikat rahmat dan wahai malaikat azab, cobalah kalian ukur lebih dekat mana orang ini menuju kebaikan atau tempat asal keburukan dia. Jadi pembunuh ini kan dia melakukan perjalanan dari tempat dia berdosa nih. Misalkan dari sini. Tempat tujuannya, tempat yang baik ada di sini, ya, di sini. Dia melakukan perjalanan, tik 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 tik. Nah, sampai di sini dia meninggal dunia. Nah, gitu kan. Nah, diukur lebih dekat mana dia dengan kebaikan, dia dengan tempat yang baik, atau dia dengan tempat yang buruk. Kalau dia lebih dekat dengan tempat yang dia tuju, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau masuk surga. Kalau dia lebih dekat dengan tempat yang buruk, tempat dia berbuat jahat, maka dia masuk neraka. Nah, setelah diukur, ternyata pembunuh ini lebih dekat dengan tempat yang baik, lebih dekat dengan tempat tujuan dia. Maka setelah itu diputuskanlah bahwa orang ini, ya, dicabut nyawanya, lalu dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tempatnya lebih dekat dengan tempat yang dia tuju. Dia tempat kematiannya lebih dekat dengan tempat baik yang dia tuju. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mengajarkan kepada kita hikmah yang sangat luar biasa. Dari buku yang sudah Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar jelaskan di sini, ya, beliau menjelaskan hikmah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang luas. Walaupun orang tadi berbuat dosa sangat besar, tetapi karena orang ini bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa pembunuh tadi. Ini anak-anak membuktikan bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Janganlah kita merasa bahwa Allah tidak mengampuni. Jangan seperti itu. Tapi kita harus percaya diri. Kita harus optimis bahwa dosa-dosa kita semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, kalau kita berbuat dosa, segera minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan ada orang lain yang berbuat dosa, lalu dia ingin bertaubat, maka kita juga harus mendukung orang itu untuk bertaubat.
Hikmah yang pertama adalah rahmat Allah sangat luas. Hikmah yang kedua adalah kalau kita belajar dari ahli ilmu tadi dia memposisikan diri sebagai pembimbing. Dia mencoba mengarahkan pembunuh ini untuk bertobat di jalan yang benar, ya. Jadi anak-anak, kalau kita misalkan besok anak-anak sudah jadi orang yang besar dan punya ilmu, ketika ada orang yang jahat, yang ingin bertaubat, maka kita membimbing orang tadi untuk bertaubat. Jangan malah kita menyalahkan seperti rahib tadi. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rahmat yang luas. Jadi kita maafkan, kita ajak orang yang jahat itu untuk bertaubat. Atau misalkan anak-anak, ananda-ananda sekalian mempunyai teman yang pernah menjahili, kalau dia minta maaf, dimaafkan, lalu diajak berbuat baik supaya masuk surga. Nah, kita belajar dari kisah pada kesempatan kali ini. Kalau kita ingin meniru ahli ilmu tadi, maka kita bimbing teman-teman kita ajak teman-teman kita maafkan, kita ajak menuju kebaikan. Dan kalau kita misalkan menemukan ya teman-teman atau orang-orang yang berbuat dosa, kita ajak menuju kebaikan. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kisah yang bisa Ustadz Rizky sampaikan. Ustadz memberikan kesempatan kepada anak-anak yang ingin bertanya. Tafadhol, silahkan mic-nya dapat dihidupkan. Ya, silahkan. Kalau kita tidak memaafkan temannya, minta maaf, kenapa? Ya, kalau kita tidak memaafkan, kita yang rugi. Kalau kita memaafkan, kita dapat pahala. Teman kita juga mendapatkan ampunan. Tapi kalau kita tidak memaafkan, ya kita rugi, nggak dapat apa-apa. Padahal kalau kita memaafkan, kan kita nggak rugi toh, malah kita dapat pahala, derajat kita makin naik. Misal ya, ini ibarat nih kita di sini, lalu teman kita di sini. Teman kita menjahati kita, aduh dia berbuat jahat, nah, dia berdosa, berarti derajatnya kan turun. Terus dia minta maaf, aku minta maaf dong, aku nggak mau gitu. Ya sudah, kita tetap di sini. Tapi kalau kita memaafkan, aku minta maaf dong, oh ya aku maafkan, nah, derajat kita naik, pahala kita tambah. Sampai nggak kelihatan kan? Ya, seperti itu. Jadi kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Bukankah Nabi Muhammad SAW ketika memasuki kota Mekah, orang-orang di Mekah mereka sebenarnya berdosa kepada Nabi Muhammad karena dulu pernah memusuhi. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, hari ini tidak ada celaan buat kalian. Hari ini kalian bebas. Itulah kenapa kalau kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, ya kita maafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Kisah yang lainnya, misalkan Nabi Yusuf alaihissalam, dia juga dijahati oleh saudaranya sendiri, dimasukkan dalam sumur, difitnah oleh Yulaikha. Ketika akhir hayatnya, di akhir kehidupannya, saudara-saudaranya minta maaf, Nabi Yusuf juga mengatakan, hari ini tidak ada celaan buat kalian, kalian bebas. Sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW katakan. Jadi para nabi itu ketika mereka dijahati, mereka memaafkan. Nah, seperti itu. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Semoga kita dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlapang dada ketika kita dinakali oleh orang lain. Semoga Allah memberikan kelapangan dada supaya kita memudahkan memaafkan orang lain. Begitu kira-kira Ananda. Anak ya. Ustaz. Iya. Ustaz. Kalau kita tidak memaafkan, kita masuk neraka atau enggak? Oh, ya tergantung amalan kita, nak. Misalkan ya amalan kita sudah, misalkan kita tidak sholat, kita tidak sholat, tidak puasa, kan kita dosa nih ya. Terus kita tidak memaafkan, ya kita
masuk neraka, kan amalnya buruk. Tapi kalau amalan kita sudah baik, tapi kita tidak memaafkan, ya kita yang rugi. Seperti kata Ustaz tadi kan, kita rugi karena nggak dapat apa-apa. Kalau orang lain minta maaf, kita nggak memaafkan kan rugi. Jadi seperti itu, tergantung amalan-amalan kita. Saran Ustadz, sebaiknya kita maafkan. Kan kita juga nggak rugi, toh memaafkan malah dapat pahala kan. Justru dengan memaafkan kita lebih dewasa daripada orang yang itu tadi. Bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, ya kan? Kalau kita memaafkan kan, ya kita berada di atas begitu. Besok kapan-kapan kita cerita ya tentang kisah-kisah orang yang lapang dada, yang mempunyai maaf yang luar biasa. Ya, terima kasih. Dilakukan atas jawabannya. Wa iyaki Ananda. Adakah yang ingin bertanya yang lainnya? Iya. Siapa ini? Orang kenapa? Silakan. Naila. Iya. Orang kenapa jalan udah nyampe, kenapa kok meninggal? Oh, iya. Jawabannya adalah tadi qadarullah. Allah yang mentakdirkan. Jadi itu yang menentukan Allah itu meninggal atau tidak. Jadi artinya qadarullah itu Allah telah mentakdirkan. Allah telah memutuskan, nah, begitu. Jadi ya itu terserah Allah mau nyabutnya kapan, terserah Allah. Itu Allah yang memberikan perintah. Begitu. Kita juga tidak tahu kan kita meninggalnya kapan. Ya semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan yang baik kan. Husnul kan baik, khotimah kan akhir, jadi akhir yang baik. Semoga kita bisa meninggal dalam kondisi yang baik. Ya banyak ya macamnya anak-anak ya. Misalkan kita suka sholat, semoga kita meninggalnya dalam keadaan sholat. Kalau kita suka baca Quran, semoga meninggalnya kita juga dalam keadaan membaca Quran. Kalau kita suka sedekah, semoga kita meninggalnya dalam keadaan sedekah. Kalau kita rajin belajar, semoga kita meninggalnya dalam keadaan rajin belajar. Itu akhir yang baik, husnul khotimah. Kebalikannya, kalau kita berbuat dosa, minum minuman keras, ya meninggalnya dalam keadaan mabuk. Na'udzubillahi min dzalik. Meninggalnya dalam keadaan mencuri. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah orang tadi meninggalnya dalam keadaan baik karena orang tadi sedang bertaubat dan melakukan perjalanan menuju tempat yang baik. Nah, tadi meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Kira-kira seperti itu ya anak-anak. Mohon maaf waktunya sudah habis. Ini sebentar lagi kita akan sholat tarawih. Kapan-kapan kita sambung lagi. Atau kalau kita bertemu di sekolah, di Kutab, bisa ditanyakan ya. Insya Allah Ustadz di Kutab. Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Ustadz Rizky mengucapkan jazakumullahu khairan untuk anak-anak semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga anak-anak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nanti sholat tarawih, besok bangun sahur dan puasa ya, puasa. Kalau bisa puasa setengah hari, bagus tuh puasa setengah hari. Kalau bisa puasa seharian, wah itu 2 jempol itu Masya Allah ya. Baik anak-anak kita tutup. Ya kita tutup ya anak-anak ya dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.